Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Tangan perak yang besar menembus ruang, dan menghancurkan banyak lapisan dinding es. Setelah itu, ia meraih kelompok Lu Feng. Dari kelihatannya, itu jelas berencana untuk menyelamatkan kelompok Lu Feng sebelum Lin Dong bisa membunuh mereka. Lin Dong berdiri di udara. Mata hitamnya sangat dingin ketika dia melihat tangan perak besar itu. Tidak banyak kejutan di matanya. Suatu pikiran melintas di benaknya, dan tablet besar yang mengasingkan hati itu sekali lagi meluas. Setelah itu berbalik dan tanpa ampun menabrak tangan perak besar. Seolah merasakan tindakan Lin Dong, dengusan dingin sepertinya muncul dari ruang yang hancur. Tangan perak besar berbalik dan bertemu dengan serangan Lin Dong, dan langsung bertabrakan kuat saat melawan Grid Desolate Tablet yang menabraknya. Tiba-tiba, bentrokan yang kuat segera menghancurkan ruang sekitarnya dengan gelombang energi liar, dan kekerasan yang tak tertandingi langsung menyebar. Kelompok Lu Feng yang terdekat dengan ledakan, tanpa sadar meludahkan seteguk darah. Bas. Tablet Grid Desolate bergetar hebat ketika ria kuno terus dipancarkan secara melingkar. Namun, tangan perak besar itu juga sangat menakutkan, dan benar-benar menolak penindasan tablet Desolate besar. Meskipun tangan perak besar itu bergetar terus-menerus, itu tidak memungkinkan Grid Desolate Tablet untuk sepenuhnya menekannya. Kunci penekan iblis Phoenix S. Teriak Ying Huan. Teriakan sedingin es terdengar dari dekatnya, sementara Lin Dong terkunci dalam pertempuran dengan tangan perak besar. Segera setelah itu, salju yang menembus langit membentuk 10 es Phoenix besar. Setelah itu, burung es itu melesat maju dan mengepung tangan perak besar itu. Mereka mengitarinya ketika bulu-bulu Phoenix mereka berubah menjadi rantai dingin yang sangat besar, yang terjalin erat di sekitar tangan perak besar. Aura dingin yang mengejutkan naik dari rantai, dan itu segera menyebabkan kabut putih tebal naik dari tangan perak besar. Lapisan es dengan cepat menyebar di tangan perak besar itu. Aura dingin juga menyebabkan kekuatan tangan perak besar jatuh. Selanjutnya, Grid Desolate Tablet diturunkan dan menekannya. Namun, cahaya perak di tangan perak besar tumbuh saat Lin Dong dan Ying Huan memaksanya ke posisi yang tidak menguntungkan. Ruang langsung terdistorsi, dan tangan perak besar menghilang. Bang! Grid Desolate Tablet datang dan melesat jatuh, tetapi gagal mengenai targetnya, itu menyebabkan tanah di bawahnya runtuh karena kekuatannya. Lin Dong mengerutkan keningnya setelah melihat ini. Hilangnya tangan perak besar itu terlalu aneh. Selain itu, hal yang paling aneh adalah dia tidak dapat merasakan bagaimana tangan perak besar itu menghilang. Tetua pertama Zuli dan yang lainnya di kejauhan mengamati dengan seksama pertarungan di sisi Lin Dong. Mereka juga mengerutkan kening mereka ketika tangan perak besar menghilang, saat ekspresi suram melintas di mata mereka. Cermati, teriakan Ying Huan tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Lin Dong saat dia mengerutkan keningnya. Segera setelah itu, dia merasakan aura dingin tiba-tiba menyapu ke arahnya, dengan cepat membentuk dinding es besar di belakangnya. Tiba-tiba, ruang tiba-tiba terbelah saat dinding es terbentuk, dan tangan perak besar mengayun ke arah Lin Dong. Itu langsung menghancurkan dinding es dengan pukulannya. Namun, Lin Dong mengambil kesempatan sepersekian detik ini untuk dengan cepat pulih dan menarik kembali, dan menghindari serangan aneh dari tangan perak besar dalam prosesnya. Tangan perak besar tidak bertahan setelah serangannya meleset. Cahaya perak menyala, dan dengan anehnya menghilang lagi. Mata Lin Dong berkontraksi sedikit ketika dia melihat adegan aneh ini. Di saat-saat sepersekian detik sebelumnya, dia telah mendeteksi kekuatan misterius. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Ying Huan sambil bergerak dan muncul di samping Lin Dong. Matanya juga mengandung beberapa kebingungan. Tangan perak besar ini terlalu tak terduga. Lin Dong dengan ringan menggelengkan kepalanya. Matanya berkedip dan dia tertawa dengan dingin. Biarkan aku melihatnya, berapa lama kamu bisa mempertahankan tindakan seperti hantu ini? Huan, aku akan menyerang dan menghabisi beberapa orang itu. Awasi sekeliling aku, ucap Lin Dong. Karena tangan perak besar itu terlalu aneh, Lin Dong akan memaksanya untuk mengungkapkan diri. Tubuh Lin Dong secara langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah kelompok Lu Feng, ketika aura yang mematikan menabrak langit. Kelompok Lu Feng ketakutan ketika mereka melihat Lin Dong menyerang ke arah mereka dengan wajah penuh keganasan. Mereka buru-buru mundur, namun, Lin Dong tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan.
Tangannya terbuka dan cahaya putih yang hangat tampak menutupi langit dan tanah saat melonjak, dan membungkus mereka berempat dalam prosesnya. Kelompok Lu Feng terkejut saat melihat aura iblis di dalam tubuh mereka secara bertahap menghilang di bawah cahaya putih yang hangat ini. Ini khususnya kasus untuk Lu Feng. Dia sudah terluka sejak awal, dan ini hanya memperburuk keadaannya saja. Ekspresinya semakin pucat. Lindong tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, Great Desolate Tablet sekali lagi bergerak maju. Cahaya kuno yang luas dan kuat berkumpul di bawah tablet. Great Desolate Tablet yang disertai oleh bayangan saat jatuh ke arah kelompok Lu Feng. Namun, ruang di dekatnya sekali lagi terdistorsi, tepat saat Great Desolate Tablet akan mendarat. Muncul lagi, gumam Lindong. Kilatan dingin melonjak di mata Lindong ketika saat ruang yang terdistorsi itu muncul. Tubuhnya melesat ke depan seperti sambaran petir, dan muncul di Great Desolate Tablet. Cahaya emas keunguan yang terang meletus dari tubuhnya. Segera, simbol naga emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh Lindong saat aura naga murni menelan tanah. Mengaum, raungan naga bergema saat total 3000 simbol naga emas keunguan naik ke langit. Mereka berkumpul bersama, dan langsung menjelma menjadi cakar naga emas keunguan yang besar. Dengan ayunan cakar naganya, ruang itu sendiri terbelah secara brutal. Setelah itu, cahaya keunguan melintas di mata Lindong, saat cakar naganya bertubrukan dengan kejam dengan tangan perak besar yang muncul secara misterius. Bang! Bentrokan di langit sangat keras, suara bergemuruh segera menyebar, dan itu mungkin untuk dengan jelas mendengar suara itu, bahkan 100 mil jauhnya. Tangan perak besar itu akhirnya dipaksa kembali kali ini. Cahaya peraknya juga sedikit redup. Jelas bahwa tangan perak besar telah menderita akibat serangan Lindong. Yang mana dari 3 anjing tua Yuan Gate kamu berani nyusahin saat ini, ucap Lindong sambil menyeringai. Tatapannya tertuju pada tangan perak besar saat dia perlahan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kalau aku masih orang yang sama dari 3 tahun yang lalu? Apa kamu benar-benar percaya, bisa menyelamatkan siapapun dariku tanpa menunjukkan tubuhmu yang sebenarnya, ucap Lindong. Kamu memang anak nakal yang merepotkan. Aku sudah tahu bahwa kamu akan kesulitan saat itu. Namun, aku tidak pernah menyangka akan menjadi seberapa benar hal ini. Sebuah suara samar terdengar ketika cahaya berkedip di tangan perak besar itu. Karena kamu tidak berani menunjukkan tubuhmu yang sebenarnya, izinkan aku untuk menghancurkan mainan milikmu ini. Balas Lindong. Mata Lindong menjadi dingin. Dia menyerbu ke depan saat cakar naga emas keunguan itu menabrak tangan perak besar itu dengan kejam. Ying Huan bergerak saat Lindong menyerang tangan perak besar. Dia langsung muncul di depan kelompok Lu Feng. Dengan mengepalkan tangannya, es menyebar melintasi langit dan berubah menjadi banyak rantai es. Ujung-ujung rantai es ini mirip ular berbisa saat mereka meliuk-liuk di udara dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, mereka menusuk tubuh kelompok Lu Feng. Retak, lapisan es dengan cepat tumbuh di tubuh mereka berempat, ketika rantai es menembus tubuh mereka. Bahkan sebelum mereka bisa menahan, lapisan es sudah merangkum mereka. Simbol kuno samar-samar berkedip di permukaan es, dan menyegel 4 individu di dalamnya. Ying Huan dan Lindong memiliki pikiran yang sama di benaknya. Mereka saat ini tidak tahu yang mana dari 3 raksasa gerbang Yuan yang tersembunyi itu, setelah Lindong menahan kekuatan penuhnya terhadap serangannya. Oleh karena itu, dia bertindak tegas dan menangkap kelompok Lu Feng, mencegah tangan perak besar yang sulit menyelamatkan kelompok Lu Feng. Wush. Tetua pertama Zuli, Marten kecil, dan yang lainnya juga bergegas dari jarak yang cukup jauh. Mereka menyaksikan Lindong bertukar pukulan dengan tangan perak besar di langit, saat ekspresi serius melintas di mata mereka, bagaimana mungkin orang yang bersembunyi bisa melawan Lindong hingga sedemikian rupa, meskipun mentransmisikan kekuatannya dari jarak yang sangat jauh, kekuatan orang ini jelas agak menakutkan. Dia mungkin telah mencapai tahap reinkarnasi. Bang! Cakar naga emas keunguan dan tangan perak besar berbenturan dengan ganas di langit. Setiap bentrokan akan menggerakkan gelombang angin yang sangat kencang, saat ledakan memekakkan telinga menyebar dari kejauhan. Anjing tua Yuan Gate, aku telah katakan sebelumnya, bahwa kamu harus menunjukkan tubuh kamu yang sebenarnya jika kamu ingin berurusan dengan aku. Menggunakan cara seperti itu terlalu menggelikan buatku, ucap Lindong. Lindong berhasil memecahkan beberapa pola tangan perak besar setelah beberapa kali bertukar serangan. Kilat dingin melintas di matanya saat dia menyeringai. Namun, tidak ada yang menjawab cemoohan Lindong, tetapi serangan tangan perak besar itu semakin tajam. Anjing tua yang keras kepala, gumam Lindong. Cahaya dingin membumbung tinggi di mata Lindong. Akhirnya, dia berhenti menahan diri. Tubuhnya bergerak dan segera muncul di tangan perak besar itu.
Wush! Cahaya hitam dan kilat tiba-tiba menyebar dari telapak tangan Lindong seperti jaring laba-laba. Dalam waktu yang singkat, itu menyelimuti sebuah tangan perak yang besar. Kekuatan devouring dan energi petir yang besar melonjak, benar-benar menghancurkan kekuatan misterius yang tersembunyi di tangan perak agung. Musnahlah, teriak Lindong. Lindong tiba-tiba menginjak kakinya, dan retakan segera mulai muncul di tangan perak besar. Segera setelah itu, cahaya itu tergagap dan tangan perak besar itu berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat menghilang menjadi ketiadaan. Ruang di depan Lindong berubah saat tangan perak besarnya dihancurkan. Dia samar-samar bisa melihat sosok buram yang duduk di dalam. Meskipun Lindong tidak dapat dengan jelas melihat sosok itu, dia menyadari kalau pria ini pasti salah satu dari 3 monster gerbang Yuan. Lindong, kamu sekarang memiliki beberapa kemampuan, gelandangan yang hilang dari masa lalu sudah sangat berbeda sekarang. Kamu berencana untuk membalas dendam pada kami bertiga kan, hahaha. Datanglah ke gerbang Yuan, kami bertiga menunggu kedatanganmu. Kami akan melihat apakah kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menghancurkan gerbang Yuan kami. Ucap anjing tua. Ruang langsung terdistorsi dan menghilang dengan cepat, sementara sosok itu juga menghilang secara misterius. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi. Mata Lindong sedingin es saat dia melihat sosok di ruang terdistorsi menghilang. Segera setelah itu, dia perlahan-lahan mengepalkan tangannya, saat keinginan kuat untuk membunuh melintas di matanya yang hitam tebal. Apakah kamu merasakannya? Ying Huan-Huan muncul di sebelah Lindong. Dia melirik ruang yang terdistorsi, di tempat sosok itu menghilang dan tiba-tiba bertanya. Lindong mengangguk saat dia berkata dengan suara rendah. Aku merasakannya, pria itu menggunakan kekuatan simbol leluhur sebelumnya. Gerbang Yuan kemungkinan besar akan menggunakan simbol leluhur, jawab Lindong. Ying Huan-Huan mengerutkan keningnya saat dia berkata dengan lembut. Jika tebakanku benar, simbol leluhur di tangan gerbang Yuan pasti yang paling tak terduga di antara 8 simbol leluhur yang agung, yaitu, simbol leluhur spasial. Simbol leluhur spasial ya, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya gerbang Yuan benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka selama beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah membayangkan, bahkan simbol leluhur spasial yang paling tidak dikenal telah mendarat di tangan mereka. Lindong berdiri di langit dengan ekspresi pemikiran yang mendalam di wajahnya. Simbol ancestral spasial yang tiba-tiba muncul entah dari mana, jelas telah mengejutkannya. Sekarang tanpa diragukan lagi, bahwa gerbang Yuan bersekongkol dengan Yimo. Kalau begitu, bagaimana ketiga kepala besar gerbang Yuan mengendalikan simbol ancestral spasial? Lindong bergumam. Biasanya, simbol ancestral memiliki sifat menahan yang sangat kuat terhadap Yimo. Oleh karena itu, selama ada aura iblis di dalam tubuh seseorang, simbol ancestral akan melawan dengan kekuatan penuh mereka. Karena itu, jauh lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang mengendalikan mereka. Namun, Lindong jelas merasakan fluktuasi sebelumnya, dan tahu, bahwa itu memang kekuatan simbol ancestral. Selain itu, fakta bahwa tangan perak besar dapat dengan mudah menembus melalui ruang, dan juga sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh simbol ancestral ruang. Bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi tingkat puncak, akan mengalami kesulitan menembus ruang tanpa meninggalkan jejak. Ying Huan-Huan juga mengerutkan kening di saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, itu sudah jelas, dia juga tidak yakin tentang bagaimana Yuan Gate berhasil mengendalikan simbol ancestral spasial. Lupakan, aku tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan. Namun, benda ilahi seperti simbol ancestral tidak boleh mendarat di tangan mereka, ucap Lindong. Dengan senyum tipis, kilatan dingin melintas di mata hitam gelap Lindong saat ia berkata. Kami akan merebut simbol ancestral spasial setelah menghabisi ketiga anjing tua itu, ucap Lindong. Ying Huan-Huan mengangguk. Mata birunya yang dingin tiba-tiba melirik ke kejauhan, sebelum dia mengangkat rambut biru sedingin es itu ke daun telinganya. Sementara itu, ada ekspresi tak dikenal di wajahnya yang dingin. Di tempat di mana dia melirik, ada juga keindahan besar lainnya, yang tampaknya telah ditempa dari esensi kehidupan dunia. Lindong juga mendeteksi garis pandangnya. Segera setelah itu, wajahnya yang tetap tanpa ekspresi, bahkan ketika berhadapan dengan kepala besar gerbang Yuan, tiba-tiba menjadi gelisah. Bagaimanapun juga, memang ada hubungan yang canggung di antara mereka bertiga. Lindong dan Ling Qingzu telah menghabiskan malam yang intim bersama sebelumnya. Selain itu, faktor utama mengapa ia memilih untuk meninggalkan kekaisaran besar Yan bertahun-tahun yang lalu, adalah karena ia ingin mengejar orang ini, yang pernah mekar seperti bunga epifilum dalam hidupnya. Ling Qingzu memang sombong, sementara Lindong keras kepala. Saat itu, karena dia memandang ke arahnya, dia ingin melampaui dia.
Oleh karena itu, Lindong tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ada keinginan yang kuat untuk menaklukkan Ling Qingzu jauh di dalam hatinya. Sementara itu, benih keinginan ini ditanam kembali di puncak gunung yang sunyi itu. Mendasari hasratnya untuk menaklukkannya, adalah kesombongan yang dimiliki seorang pria. Karena itu, dia tidak tahu apakah dia bisa tetap tenang jika Ling Qingzu berbaring di pelukan pria lain. Perbuatan konyol yang mereka lakukan saat itu, meninggalkan kesan yang sangat dalam pada kedua hati mereka, dan itu tidak akan pernah bisa dihapus. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal oleh keduanya. Ying Huan adalah seseorang yang kemudian ditemui Lindong. Sehubungan dengan berbagai kontribusi dan berapa lama dia menghabiskan saat menunggunya, bahkan jika Lindong adalah orang yang berhati dingin, dia tidak pernah bisa melupakannya. Bahkan hingga hari ini, setiap kali dia memikirkan adegan di unik Devil City, hatinya masih terasa sakit. Gadis cantik dan lincah itu telah berubah menjadi kecantikan sedingin es ini, itu sebagian karena Lindong. Sementara itu, sakit hati dan rasa sakit yang dideritanya saat kepribadiannya berubah, mungkin adalah sesuatu yang bahkan Ying Huan tidak jelas sadari. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa kedua wanita itu luar biasa. Satu adalah murid yang paling luar biasa yang dimiliki oleh Nine Heavens Supreme Purity Palace, sementara yang lain sebenarnya adalah reinkarnator dari Ice Master. Karena itu, keduanya sangat luar biasa. Tentu saja, ketika dua wanita yang mempesona ini berselisih, jelas tidak mungkin bagi salah satu dari mereka untuk mundur. Ini juga mengapa Lindong merasakan sakit kepala. Sementara Lindong resah atas masalah ini, suara teriakan pertempuran bumi terdengar dari bawah. Segera, para murid dari 9 surga agung Istana Kemurnian menyerbu para murid dari Gerbang Yuan. Setelah kehilangan sebagian besar tetua mereka, para murid Gerbang Yuan itu jelas putus asa. Oleh karena itu, tangisan menyedihkan terus-menerus terdengar di langit, saat mereka sedang diburu oleh para murid dari 9 surga agung Istana Kemurnian. Tidak ada yang namanya konsep kekejaman pada saat ini. Yuan Gate adalah orang yang memulai perang, dan mereka secara alami harus membayar harga untuk melakukannya. Selain itu, para murid Gerbang Yuan ini semuanya rusak oleh aura iblis. Oleh karena itu, pada tingkat ini, ada kemungkinan bahwa mereka akan perlahan-lahan kehilangan pikiran dan berubah menjadi binatang buas bertubuh manusia, yang hanya tahu cara membunuh. Teriakan pertempuran berlanjut untuk waktu yang lama. Setelah itu, mayat milik para murid dari Gerbang Yuan menutupi seluruh pegunungan. Mereka yang berhasil bertahan hidup hanya karena keberuntungan, melarikan diri dengan sedih ke segala arah, dan mereka tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Kakak Lindong, teriak Suruo, berada di kejauhan. Suruo melambaikan tangan kecilnya ke arah Lindong. Sementara itu, wajahnya yang kecil tampak memerah karena kegembiraan. Lindong membuka langkahnya dan berjalan ke arahnya setelah melihat ini, berada di belakangnya, Ying Huan ragu-ragu sejenak sebelum dia menggigit bibir merahnya, dan mengikutinya dengan langkah santai. Kakak Lindong, kamu tidak terluka kan? Suruo memandang Lindong, yang telah mendarat di depannya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamati pria itu sebelum mengucapkan pertanyaan itu sambil tersenyum. Saat ini, ada banyak murid dari 9 surga agung Purity Palace berkumpul di sekitar mereka. Orang-orang ini semua menatap Lindong dengan rasa ingin tahu, dan dengan penuh rasa terima kasih. Setelah semuanya, jika Lindong dan anak buahnya tidak muncul dan membantu mereka hari ini, 9 surga agung Istana Kemurnian mereka akan masuk dalam daftar buku sejarah wilayah Suan Timur. Lindong tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia melihat ke arah peri keren seperti Ling Qingzu, yang berpakaian putih dan berdiri di belakang Suruo. Ketika Ling Qingzu mendeteksi ini, dia memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat Ying Huan, yang berdiri di belakang Lindong. Udara tampak membeku begitu kedua wanita itu saling memandang, nah kan, hahaha. Sikap mereka berdua sedingin es. Namun, karena kekuatan bawaan Ying Huan, udara dingin di sekitarnya menjadi sangat dingin seperti di kutub utara. Di sisi lain, dinginnya Ling Qingzu berasal dari sikapnya. Kedua wanita ini adalah pusat perhatian dimanapun mereka berada. Namun, ketika mereka ditempatkan bersama, pancaran dan dinginnya masing-masing tampak berbeda satu sama lain. Daerah ini tampaknya telah jatuh dalam pesona unik dari kedua wanita itu. Hal ini menyebabkan para murid di sekitarnya dari Nine Heavens Supreme Purity Palace untuk menutup mulut mereka, sementara mata mereka terus bulak-balik di antara mereka berdua. Setelah itu, mereka melirik Lindong yang berdiri di antara mereka. Beberapa orang sensitif bahkan mengangkat alis mereka, sebelum mereka melemparkan pandangan iri dan menyedihkan ke arah Lindong. Marten kecil, sesepuh pertama Zuli, dan yang lainnya juga bergegas.
Ketika mereka melihat atmosfer aneh ini, mereka tersenyum tanpa sadar. Sementara itu, mereka memandang Lindong dengan ekspresi main-main di mata mereka. Uhuk-uhuk, suasana aneh berlanjut. Namun, baik Ying Huan-Huan dan Ling Qingzu tidak angkat bicara. Akhirnya Lindong hanya bisa batuk pelan untuk memecah keheningan. Setelah itu, dia melirik istana kesucian tertinggi 9 surga yang rusak parah, sebelum dia merenungkan dan bertanya. "Di mana Tuan Istana?" tanya Lindong. "Guru telah meninggal," jawab Ling Qingzu. Ekspresi redup melintas di mata Ling Qingzu, sebelum dia melanjutkan. "Para tetua semuanya terluka parah. Nine Heavens Supreme Purity Palace kami telah menderita kerugian besar," tambahnya. Lindong menghela nafas dengan lembut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setelah semuanya, Istana 9 tertinggi surga kemurnian saat ini memang tidak dapat melakukan banyak perlawanan terhadap gerbang Yuan. Bahkan, jika mereka tiba sedikit lambat, kemungkinan 9 surga agung Istana Kemurnian akan menderita kerugian yang lebih parah. Kali ini, atas nama setiap murid dari Nine Heavens Supreme Purity Palace, aku ingin mengucapkan terima kasih, teman-teman kamu dari Dao Sek, dan para tetua dari daerah lain, ucap Ling Qingzu dengan lembut. "Hahaha, tidak ada masalah sama sekali," jawab tetua pertama Zhu Li sambil tertawa. Kemudian, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, kamu anak muda harus ngobrol dulu. Seorang lelaki tua seperti aku tidak dapat menangani suasana tegang ini," ucap tetua Zhu Li. Dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Martin kecil dan yang lainnya juga menyeringai sebelum mereka pergi. Setelah itu, para murid sekitarnya dari Nine Heavens Supreme Purity Palace juga pergi dalam kelompok-kelompok kecil. Namun, mereka terus melirik aneh. Mata cantik biru Ying Huan-Huan melirik Lindong ketika dia melihat kerumunan yang tersebar. Setelah itu, dia tersenyum pada Ling Qingzu, dan mengulurkan tangannya yang lembut. "Ying Huan-Huan dari Dao Sek. Aku yakin bahwa kita telah bertemu sebelumnya," ucap Ying Huan-Huan. Ling Qingzu, sampai sekarang, kemungkinan tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Suan Timur yang tidak tahu siapa Nona Huan-Huan, ucap Ling Qingzu. Ada juga senyum yang jarang terlihat di wajah cantik Ling Qingzu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya sebelum dengan lembut menjabat tangan Ying Huan-Huan. Sepertinya dua individu yang sombong ini tidak mau tunduk di depan yang lain. "Kalian berdua harus ngobrol," ucap Ying Huan-Huan, setelah itu dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Lindong. Setelah itu, dengan nada yang jauh lebih lembut, lalu dia berkata, "Mari kita kembali ke Dao Sek setelah kamu selesai. Aku akan menunggumu," ucap Ying Huan-Huan. Dia tidak berlama-lama setelah mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. "Nona Huan-Huan memperlakukanmu dengan sangat baik." Ling Qingzu terdiam sesaat setelah dia melihat bahwa Ying Huan-Huan telah pergi, dan akhirnya dia berkomentar. "Kamu pergi ke Kekaisaran Yan Besar, ibu aku telah mengatakan bahwa dia telah bertemu kamu sebelumnya." Lindong tersenyum. Dia menatap Ling Qingzu sebelum dia bertanya. Ling Qingzu mengangguk dengan sikap yang tampaknya tenang. Namun, wajahnya yang adil sedikit memerah ketika dia berkata, "Kebetulan aku pergi ke Kekaisaran Yan Besar untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, sekalian aja aku memutuskan untuk mengunjungi orang tua kamu juga," jawab Ling Qingzu. Dia terus berbicara dengan tenang. Namun, ada riak kecil di matanya, yang biasanya tidak memiliki emosi. Itu karena dia tahu, bahwa alasannya terlalu jauh untuk diambil. Lindong mengangguk dan berkata, "Ibuku bertanya kepadaku, kapan aku akan membawa kalian kembali," ucap Lindong. Ling Qingzu memutar matanya. Sikapnya menyebabkan tulang seseorang melunak. Setelah itu, dia mengangkat alisnya, sebelum dia menanyai dia. "Kami berdua?" tanya Ling Qingzu. Seketika, Lindong merasakan kepalanya nyut-nyutan. Ling Qingzu melengkungkan bibir merahnya. Setelah itu, dia memalingkan kepalanya dan berkata, "Setelah 3 tahun, kamu telah berubah sedikit," ucap Ling Qingzu. Lindong tersenyum. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari terbenam. "Itu karena aku ingin kembali," jawab Lindong. Ling Qingzu tetap diam. Kalimat singkatnya membuatnya mengerti, betapa banyak kerja keras yang dilakukan pemuda ini di depannya selama 3 tahun terakhir. Yang lain hanya menyaksikan kemuliaannya. Namun, tidak ada yang tahu berapa kali ia bertahan di antara hidup dan mati untuk mendapatkan kekuatan ini. "Sebenarnya kamu sudah sangat kuat 3 tahun lalu," ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu berkata dengan lembut. Adegan dari 3 tahun yang lalu melintas dalam benaknya. Seorang pria kurus berlumuran darah memegang tombak panjang, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, bahkan ketika melawan 3 kepala besar gerbang Yuan. Keberanian dan karismanya menyebabkan ekspresi banyak orang berubah, termasuk miliknya.
Lindong tersenyum. Setelah itu, dia perlahan-lahan merentangkan pinggangnya yang malas dan menghela napas. Karena aku sudah kembali, saatnya untuk menyelesaikan semuanya, ucap Lindong. Apa rencanamu sekarang? Ketika Ling Qingzu merasakan haus darah dalam kata-katanya, dia tiba-tiba bertanya. Lindong mengangkat kepalanya. Dia menatap matahari terbenam itu, sebelum suaranya yang pelan perlahan menyebar. 3 hari kemudian, kita akan bertarung sampai mati dengan Yuan Gate. Jawab Lindong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.